Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV, pendengar KAJ Radio Line, Mandarin Listener yang terkasih. Apa kabar saudara semua pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa terberkati. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai para gembala baik dan murah hati pada hari ini. 60 menit ke depan saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, hari ini Selasa 2 Mei, Gereja Katolik secara universal merayakan pesta wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Dan kita sungguh bersuka cita karena hari ini di studio telah hadir bersama kita Romo Thomas Alfred Dino Lama Roang OFM, yang biasa akrab disapa dengan Romo Alfred. Mari para gembala baik dan murah hati kita bersama menyapa Romo. Salam damai Romo, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Di sini luar biasa ya? Luar biasa, harus semangat terus ya Romo. Iya dong. Para gembala baik dan murah hati, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Alfred. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tuhan Yesus, kami ingin datang kepadamu, tinggal dekat kepadamu, seperti dialami oleh Santo Athanasius. Maka terimalah kami ya Tuhan, jadikanlah kami murid-Mu yang setia, yang senantiasa mendengarkan sabda-Mu, dan menerima kekuatan dari roti dan anggur yang Kau berikan bagi kami. Engkaulah harapan dan kekuatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Kebijaksanaan orang suci diwartakan para bangsa. Kemuliaannya dikabarkan umat, dan nama mereka hidup terus dikenangkan turun-temurun. Para gembala baik dan murah hati, bacaan liturgi pada hari ini dari Kisah Para Rasul, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes, bab 6 ayat 30 sampai 35. Dan saya akan membaca bacaan liturgi pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 7 ayat 51, dilanjutkan bab 8 ayat 1a. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para panatua dan ahli Taurat, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agung sangat tertusuk hatinya, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan,
Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, sekarang mari kita menanggapi bacaan liturgi dengan mazmur tanggapan. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit dan batu sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu, kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kuserahkan nyawaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kuserahkan nyawaku. Para gembala baik dan murah hati, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup, sabda Tuhan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 30 sampai dengan 35. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Roma Alfred dari bacaan liturgi dan bacaan Injil pada hari ini, kabar sukacita apa yang mau diwartakan bagi saya dan para gembala baik? Lucy dan para gembala baik dan murah hati yang terkasih. Ada beberapa pokok pikiran yang layak kita renungkan bersama dari dua bacaan yang kita dengar tadi, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil. Ya. Jadi rupanya Yesus meminta kita merenungkan dengan sungguh-sungguh dua bacaan yang sangat bagus hari ini. Pertama, ketika kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, berarti kita pertama menerima roh yang berasal dari Yesus. Itu kita lihat dari bacaan pertama tadi. Bagaimana Stefanus
kenal Yesus dengan baik, menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Karena itu dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh itu memampukan Stefanus untuk melihat bukan saja di dunia ini, tapi juga melihat gambaran dunia yang akan datang. Kalau kita lihat tadi Lucy dia bilang kan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia Duduk di sebelah kanan Allah. Berarti apa? Roh itu memampukan Stefanus melihat masa depan. Jadi melewati dunia yang saat ini sampai ke dunia yang akan datang. Iya, apa yang tidak dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu ya, Romo ya. Kalau ahli Taurat kau itu kan mereka hanya memikirkan dunia yang saat itu terjadi. Ya. Jadi saat itu padahal Stefanus sedang mengalami kesulitan. Dia berhadapan dengan ahli Taurat yang siap merajam dia. Iya. Nah, itu yang saya lihat bacaan pertama ini sungguh luar biasa. Jadi Stefanus melupakan kesulitan dunia yang dihadapi, justru dia melampaui kesulitan itu melewati dunia yang akan datang. Bagi Stefanus itu mungkin rajaman itu hanya sebuah proses untuk mengalami hidup yang berbahagia bersama Tuhan nanti. Iya, tapi itu luar biasa ya Romo, berarti Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus sekali pada saat itu. Ada suatu keberanian dari dia untuk menerima itu sebagai suatu proses, padahal kan dia siap dilempari batu ya Romo dengan orang-orang pada saat itu. Dalam konteks hidup kita sehari-hari, kita pun kadangkala menghadapi berbagai macam ancaman ya Romo. Tapi kan kita punya Tuhan yang setiap seperti Paskah kemarin, Tuhan bangkit dan Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita. Romo bisa memberikan pencerahan buat saya dan para gembala baik dan murah hati bagaimana dalam masa Paskah ini, dalam menghadapi kehidupan seperti apapun, kita yakin bahwa Roh Kudus bersama kita. Jadi seperti Stefanus, dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan. Betul. Mungkin kesulitan itu tidak seberat dialami oleh Stefanus. Iya. Stefanus itu orang baik. Dia mengatakan yang baik dan benar tentang Yesus yang bangkit. Bukan tentang kejahatan loh. Betul. Tapi justru dia mengalami kesulitan. Nyawanya yang menjadi taruhan. Berarti dalam hidup kita setiap hari terkadang kita mengalami kesulitan. Mungkin takarannya di bawah Stefanus. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh dari Tuhan sendiri yang dicurahkan dalam diri kita, seharusnya kita juga memiliki keberanian seperti Stefanus. Jadi jangan hanya jatuh pada melihat kesulitan itu, kita lalu menjadi putus asa. Iya. Seringkali kan kita dalam hidup ini kalau sudah menemukan kesulitan kita bilang, kayak jadi down ya Romo ya. Stefanus justru tidak. Tantangan kesulitan yang dialami itu justru membuat dia makin kuat. Dia yakin bahwa Yesus itu sudah masuk dalam dirinya, masuk dalam hidupnya. Jadi dia memiliki keberanian yang sungguh hebat. Berhadapan dengan orang yang keras, berhadapan dengan orang yang mau merajam dan membunuh dia tidak takut. Karena apa? Roh Yesus, roh yang kebangkitan Yesus itu ada bersama dengan dia. Iya. Nah, gitulah Lucy dan gembala baik dan murah hati. Iya, Romo, di pada saat ketakutan itu Stefanus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan Roh Kudus. Kadangkala kita pun juga pada saat kita menghadapi masalah kita mau datang kepada Tuhan, tapi kadang egonya manusia ini suka lebih menonjol daripada kita pasrah kepada Tuhan. Romo bisa memberikan semangat beriman bagaimana supaya kita pasrah seutuhnya kepada Tuhan dalam masa-masa proses kesulitan yang kita hadapi. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah menanggalkan egoisme sendiri, menanggalkan harga diri sendiri. Stefanus justru menanggalkan harga dirinya loh. Iya. Dia membiarkan Yesus itu masuk dalam hidupnya, dan itu yang membuat dia melepaskan harga dirinya itu. Seharusnya kan Stefanus, untuk apa saya ikut Yesus? Ini taruhannya nyawa loh. Betul. Tapi justru dia, saya ini tidak ada apa-apanya. Karena apa? Yesus menjanjikan kemuliaan yang lebih besar yang diperoleh daripada kemuliaan duniawi. Iya. Jadi itu saya lihat dalam hidup kita setiap hari, kadang kita menggadaikan hal yang lebih berharga dalam hidup. Hanya untuk kepentingan sesaat. Kita pingin selamat sesaat, kita pingin kenyang sesaat,
kita pingin mencari kemuliaan sesaat, Betul. lalu melupakan yang dilihat oleh Stefanus dalam bacaan pertama tadi. Melihatkan masa depan yang melihat lebih masa depan yang menjanjikan lebih- ya Romo ya. Kan hidup kita ini kan sementara di dunia. Betul. Kalau yang kekal itu kan kemudian. Iya. Jadi kalau kita mencari yang di dunia saja, berarti kita tidak akan sampai menemukan Kepada nanti kehidupan kekal ya Romo ya. Romo, kalau konteksnya dengan kaitannya dengan bacaan Injil Romo, yang terjadi di dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus membuat suatu tanda juga supaya setiap orang itu percaya kepadanya. Romo bisa memberikan semangat beriman dan pencerahan iman bagi saya dan para gembala baik. Mungkin tadi bacaan pertama tadi ada lupa satu hal juga. Karena Stefanus itu menanggalkan egoisme sendiri, dia membiarkan roh Yesus itu masuk ke dalam hidupnya, karena itu dia berani memaafkan orang yang mau menghukum dia pada saat itu ya. Membunuh dia pada saat itu. Ini keberanian yang luar biasa. Betul. Dengan memberi maaf bagi mereka, kan doanya tadi, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Dia memaafkan mereka dan dia melepaskan semua keterikatan karena dosa itu. Jadi dia membebaskan mereka dan dirinya sendiri juga bebas. Mungkin dalam hidup kita memaafkan ini sangat sulit, Romo. Sangat sulit. Sebagai manusia mengatakan gampang ya. Ya gampang sih. Betul. Berbuat melakukannya sangat sulit, sangat sulit. Tapi kita dari bacaan pertama tadi kita belajar kalau kita membiarkan roh Yesus itu masuk dalam hidup kita. Iya. Seharusnya kita juga memiliki sikap memaafkan seperti Yesus. Seperti Allah yang Maha Rahim. Yesus itu juga dari atas salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, betul. Itu kita rayakan di waktu Paskah loh. Jumat Agung kita dengar itu berulang-ulang. Setiap tahun wajib kita dengar. Dan itu Stefanus sungguh menyadari kekuatan dari memaafkan itu. Jadi pesan dari bacaan pertama tadi, saya kira nomor 2-nya itu adalah bagaimana kita mempunyai hati untuk memaafkan ya Romo ya. Memaafkan. Dengan memaafkan itu hati kita bersih. Banyak orang terbebani karena ketidaksanggupan untuk memaafkan orang. Betul. Jadi kita akan hidup dalam tekanan-tekanan. Mengapa banyak orang luka batin? Kan tekanan-tekanan. Karena sulit memaafkan. Sulit memaafkan. Coba kalau dia memberi maaf, semua beban derita itu akan lepas dengan sendirinya. Jadi Stefanus akan sampai ke situ. Dia lepaskan semua, dia memberi maaf, dan dia tidak ada rasa dendam lagi dengan orang yang di hadapan dia sekarang sudah memegang batu. Dia tahu bahwa batu itu akan datang kepada dirinya. Dan menyakitinya. Tapi dia akan katakan, Tuhan jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka. Ini sesuatu proses pengampunan yang luar biasa, Lucy. Iya, tapi bagaimana caranya Romo? Kita manusia ini penuh dengan ego ya. Bagaimana caranya kita bisa mempunyai hati yang legowo, hati yang memaafkan? Itu kembali ke tadi, bahwa kita harus menerima roh Yesus hidup di dalam diri kita. Kata Yesus, barang siapa tinggal di dalam diriku, aku tinggal di dalam dirinya. Jadi ketika kita tinggal bersama Yesus, Yesus juga tinggal dalam hidup kita. Jadi hidup kita menjadi hidup dari Yesus. Berarti kita akan memiliki hati seperti Yesus seperti Yesus yang memaafkan, yang selalu memaafkan, yang mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Betul. Kan doa Bapak kami sering didoakan Lucy ya. Iya. Tapi kan susah ya. Susah banget. Pada saat bait, ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Tapi kan kadang-kadang orang gak mau sampai ke kata itu. Mengapa? Takut untuk mengampuni. Betul. Nah itu makanya Romo, saya pun kadang-kala begitu Romo. Terus gimana caranya supaya kita punya hati yang bisa seutuhnya benar-benar mengampuni? Jadi mungkin proses ya. Mungkin kita mengampuni dari hal yang kecil dulu. Iya. Kita belajar. Jangan langsung ambil pengampunan hal-hal besar, tapi coba proses. Saya ampuni dulu yang kecil. Lama-lama kita akan terbiasa untuk mengampuni. Tapi gak pernah mulai mengampuni, kita akan menumpuk dalam hati kita itu dendam-dendam dan permusuhan yang berkepanjangan. Iya. Betul sekali. Romo, kalau dalam bacaan Injil pada hari ini, kabar sukacita apa yang mau diwartakan?
tadi kita mendengar Roh Yesus itu bisa hinggap dalam hidup kita. Lalu sekarang Yesus juga meninggalkan kekuatan bagi kita, yaitu tubuh dan darahnya. Yang Yesus bilang apa? Akulah Roti roti hidup. hidup. Barang siapa makan tubuhku akan memperoleh hidup yang kekal. Roti hidup yang kita terima dari Yesus itu kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Setiap minggu, Setiap hari. Kalau orang yang mengikuti Ekaristi setiap hari, ya berarti setiap hari. Setiap hari menerima tubuh dan Tuhan. Jadi dalam konteks bacaan Injil tadi, orang Farisi datang kepada Yesus. Mereka minta tanda. Ingat, orang Farisi tahu bahwa nenek moyang mereka juga kelaparan dan kehausan di padang gurun. Sekarang Yesus mau menawarkan apa bagi mereka? Mereka dulu diberi roti, mana dari surga, kata orang Israel. Iya. Lalu air juga karena kehausan. Kata Yesus, saya memberi kepadamu lebih dari mana itu. Mana itu kan datang terus. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa kalau makan tubuhnya, roti yang diberi kepada kita, berarti kita tidak akan pernah lapar lagi. Kalau minum darahnya, tidak akan pernah haus lagi. Jadi ini, dengan pernyataan ini, mau dikatakan bahwa roti yang diberi oleh Yesus adalah roti yang hidup. Jadi dengan memakan roti yang diberi oleh Yesus, kita memiliki hidup dari Yesus. Dari Tuhan sendiri. Ya. Ini kan kita rayakan bagaimana Yesus mengorbankan dirinya bagi kita. Jadi dia memberi hidup untuk kita supaya kita hidup supaya kita hidup. Jadi ketika kita menerima roti, kita santap, kita sebenarnya membiarkan Yesus itu masuk dalam hidup kita. Betul. Jadi ketika kita menerima komunikan, kita harusnya merasa bahwa Yesus itu sungguh bersatu dengan kita, melingkupi hidup kita, tubuh kita semuanya ya Romo. Dan akhirnya kita menerima suatu kehidupan dari Tuhan. Yesus. Jadi kita bukan lagi hidup karena kita sendiri, tapi karena Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita yang membuat kita hidup. Iya. Luar biasa sekali Romo. Romo, kalau dari yang tadi kita sering dengar tentang ayat ini Romo. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi kita sebagai manusia kadangkala suka kurang percaya ya Romo ya. Kita kurang yakin sendiri dengan apa yang sudah kita jalankan dalam hidup ini. Misalnya pada saat kita membaca ayat ini, harusnya kita sepenuh hati percaya bahwa Tuhan memberikan kehidupan. Romo bisa memberikan semangat beriman buat saya dan para gembala baik dan murah hati. Bagaimana kita mengimplementasikan dari ayat ini untuk sepenuh hati percaya pada Tuhan. Jadi gembala baik dan murah hati, Lucy yang terkasih. Iya. Saya punya pengalaman bagaimana roti yang berasal dari tubuh Yesus itu memberikan kehidupan. Saya hampir 1 tahun lebih melayani orang sakit yang sudah stroke 5 tahun. 5 tahun sekarang 5 tahun. Berarti saya baru layani dia 1 tahun lebih. Saya waktu datang pertama, saya melihat Bapak itu hanya hidup dari alat. Jadi ada alat dari sini, oksigen, semua alat. Dan dia berbaring. Saya melihat bagaimana kesetiaan istri mengurusnya. Semua anaknya, bagaimana mereka terlibat dalam proses sakit itu. Iya. Jadi saya diminta oleh seorang umat, Romo, tolong perhatikan dong, ada orang sakit di sini. Sudah lama dia stroke. Saya datang, Mbak, saya lihat itu, wah, saya juga merasa terenyuh. Karena kondisinya ya, Romo, itu. Setahun lalu saya bagi, setiap hari Sabtu saya datang. Dengan membawa tubuh Kristus. Karena dia tidak bisa makan yang keras-keras, saya hanya kasih sangat kecil dari sebagian hosti itu. Yang lain saya kasih dengan istrinya. Saya lihat dalam proses pengalaman iman 1 tahun itu, apa yang terjadi, bagi saya mujizat itu terjadi dalam diri Bapak itu. Bukan karena saya membagi hosti, tapi imannya akan Yesus yang memberi hidup padanya. Saya melihat perkembangan, 1/2 tahun kemudian, saya lihat alat semua sudah dilepaskan. Wah, luar biasa.
mulai ada gerakan-gerakan. Persis 1 tahun saya melihat kesaksian istrinya ketika terapi, dia sudah bisa pakai sepeda statis yang untuk terapi untuk Romo terapi ya. Awalnya 2-3 menit, berkembang menjadi 5 menit, kadang menjadi 15 menit, tergantung bagaimana kesukaan Bapak itu. Ini proses yang luar biasa. Karya Allah yang Karya luar Allah. biasa ya Romo. Bagi saya dengan ini saya mau mengatakan bahwa orang sakit dan kita semua sungguh membutuhkan tubuh Yesus itu. Betul. Dan Jadi, tubuh itu yang menyembuhkan ya yang Romo menyembuhkan. Jadi Yesus bilang memberi hidup, berarti kita harus memberi hidup itu bagi orang. Apalagi orang dalam keadaan sakit, kehilangan harapan. Iya. Orang sakit kan dia kehilangan harapan, kehilangan harga dirinya. Karena tidak ada semangat tidak ya ada Romo semangat. ya. Dan dengan sapaan-sapaan yang setiap hari setiap Sabtu saya datang, saya bilang, "Halo Pak, apa kabar? Udah lebih baik belum?" Lalu saya doa, saya kasih komuni. Dan ingat, itu menjadi kekuatan. Bagi saya ini pengalaman yang luar biasa luar sekali biasa. Romo. Iya. Jarang begitu ya. Tapi saya mengalami bahwa itu proses yang sungguh luar biasa. Jadi bagi saya sekarang itu, kewajiban saya, tugas utama saya adalah memberi komuni bagi orang-orang yang sakit terutama. Kita nggak bisa menunda lagi pemberian komuni itu. Orang sakit wajib mendapatkannya. Betul. Sebagai seorang gembala, saya dipanggil oleh Tuhan untuk membagikan hidup Yesus bagi mereka. Banyak orang kan tidak terima hosti dengan baik. Iya. Tapi ketika saat sulit seperti ini, mereka pasti membutuhkan kehadiran Yesus yang memberikan kehidupan. Betul sekali. Luar biasa menarik Romo. Tapi kita akan jeda sesaat dulu ya Romo Alfred. Para gembala baik dan murah hati, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Alfred. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Kanjeng Ratu ing swarga.
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 2 Mei, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, Santo Athanasius Agung, Uskup dan Pujangga Gereja. Pembela terbesar ajaran Gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia ialah Santo Athanasius, Uskup Alexandria, Mesir. Athanasius lahir di Alexandria kurang lebih pada tahun 297 dan meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 373. Beliau dikenal sebagai Bapak Ortodoksi karena perjuangannya yang besar dalam menentang ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Pada tahun 318, Athanasius ditahbiskan menjadi diakon dan ditunjuk sebagai sekretaris Uskup Alexandria. Dalam waktu singkat setelah tahbisan diakon itu, ia menerbitkan karangannya tentang rahasia penjelmaan. Sebagai sekretaris uskup, ia berhubungan erat dengan para rahib padang gurun, seperti Santo Antonius, sang pertapa dari Mesir. Athanasius sendiri tertarik sekali dengan kehidupan para rahib itu. Akhirnya, dia sendiri pun meneladani cara hidup para petapa itu dan menjadi seorang pendoa besar. Menanggapi aliran sesat Arianisme, Athanasius bersama uskupnya pergi menghadiri Konsili Nisea yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantinus. Dalam konsili itu, Athanasius terlibat aktif dalam diskusi-diskusi mengenai kealahan Yesus Kristus pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Setelah dari konsili itu, peranan Athanasius semakin terasa penting, terutama setelah meninggalnya Uskup Alexander 6 bulan kemudian. Sebagai pengganti Uskup Alexander, Athanasius dipilih menjadi Uskup Alexandria. Dalam tugasnya sebagai uskup, Athanasius mengunjungi seluruh wilayah keuskupannya, termasuk pertapaan-pertapaan para rahib. Ia mengangkat seorang uskup untuk wilayah Ethiopia. Ia memimpin keuskupannya selama 45 tahun. Pada masa kepemimpinannya, Arianisme mulai timbul lagi di Mesir. Dengan tegas, Athanasius menentang Arianisme itu. Ia banyak menghadapi tantangan. Sebanyak 5 kali ia terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kepungan musuh-musuhnya. Athanasius dikenal sebagai seorang uskup yang banyak menulis. Dengan tulisan-tulisannya, ia berusaha menerangkan dan membela ajaran iman yang benar. Ia meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 373. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 2 Mei, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, Santo Athanasius Agung, Uskup dan Pujangga Gereja. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV, pendengar KAJ Radio Line, Mandarin listener yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Thomas Alfred Dino Lamaroang dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 082210361555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda ke email orkkaj@yahoo.com.
Romo Alfred, kita kembali lagi pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Tadi menarik sekali Romo ungkapkan pengalaman beriman ya Romo ya, di mana tubuh Tuhan begitu berkarya luar biasa terhadap orang-orang sakit. Romo bisa memberikan semangat yang lebih lagi bagi saya dan para gembala baik dan murah hati, supaya kita sepenuh hati mengimani bahwa pada saat menerima tubuh Kristus, Tuhanlah yang berkarya dalam diri kita. Jadi saya mengalami sendiri bagaimana pengaruh menerima tubuh dan darah Yesus itu dalam kehidupan rohani kita. Iya. Ketika berhadapan dengan orang sakit, kebetulan karena saya tinggal di Tebet, dekat dengan rumah sakit Tebet, rumah sakit Medistra, Medistra, dan banyak orang sakit membutuhkan pelayanan itu. Iya. Mereka merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi ketika kita membagikan komuni bagi mereka itu rasa seperti obat. Jadi ketika menerima tubuh Yesus, itu seperti obat yang menyembuhkan. Jadi lebih dari kualitas obat yang diberi. Lebih dari obat secara fisik yang dokter berikan untuk mereka ya Romo ya. Jadi ketika kita memberi mereka itu rasa lega, kayak lepas begitu banyak beban hidup ini. Dengan menerima apa itu. Dari pengalaman saya tadi berhadapan dengan orang sakit yang stroke. Ketika saya layani sudah 4 tahun. Dan sekarang dia sudah stroke 5 tahun lebih. Bagaimana pengalaman proses bergulat dari ketidakpercayaan dirinya. Menjadi begitu percaya diri. Lalu mulai timbul harapan hidup yang lebih tinggi. Mungkin perkembangan itu sangat kecil. Iya. Tapi bagi saya itu luar biasa. Luar biasa. Satu tahun bagaimana tidak ada harapan, lalu justru timbul harapan baru. Karena itu bacaan Yesus hari ini bilang, akulah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku akan memiliki hidup. Memang benar. Betul. Berarti yang sakit itu juga imannya tumbuh ya Romo ya. Imannya tumbuh. Jadi saya alami pertama ketika saya datang, dia kontak dengan saya hampir tidak ada. Lalu saya sapa, hello Pak, lalu istrinya akan memperkenalkan, Pak ini Romo. Itulah kontak. Lalu ketika kita bagi komuni, walaupun hanya secuil, sedikit sekali, tapi justru itu memberi kekuatan dan kehidupan bagi Bapak itu. Ini kontak iman yang luar biasa. Betul. Kalau pas kita sehat, mungkin kita rasa menerima tubuh Yesus itu kayak ya boleh terima, boleh tidak. Boleh tidak, gitu. Enggak, terserah. Tapi ketika saat kita sakit, ketika ada harapan, ketika kita seperti tidak berdaya lagi, di situ betapa luar biasanya pengaruh tubuh Yesus itu dalam hidup kita. Iya. Mungkin pada saat kita sehat, terima komuni ngapain? Tapi ketika kita sakit, menerima komuni menjadi peristiwa yang sangat besar dan luar biasa. Jadi kehadiran Romo bagi saya membawa tubuh Yesus itu tubuh yang menyembuhkan. Betul. Ya. Tapi Romo, orang secara fisik mungkin sehat, tapi di dalam hati pasti banyak penyakit ya Romo ya. Dengan menerima tubuh dan darah Tuhan secara nggak langsung itu pun menyembuhkan kita dari sakit-sakit hati kita. Romo bisa memberikan semangat beriman buat saya dan para gembala baik dan murah hati. Para gembala baik dan murah hati, pengalaman iman rohani terkadang ketika menerima tubuh Yesus, sebagai seorang gembala juga saya belajar untuk menerima hidup Yesus itu. Betul. Jadi saya belajar untuk memberikan pengampunan. Saya belajar untuk menerima hidup dari Yesus. Ingat, jadi Romo juga sulit juga kadang. Iya, prosesnya berat ya Romo ya. Mungkin di Jakarta tantangan-tantangan berbeda dengan di daerah. Iya. Ketika saya masih tugas di daerah, saya banyak mengalami betapa perjuangan untuk orang menerima komuni. Mungkin dia setahun hanya 4-5 kali orang di daerah, di kampung-kampung menerima komuni, karena luasnya wilayah. Iya. Sedangkan kita di kota, di Jakarta, mungkin setiap hari kita bisa menerima komuni kudus. Iya, betul. Tapi pengalaman iman itu tergantung. Ketika kita menira apakah kita seperti orang sakit tadi, membiarkan tubuh Yesus itu memulihkan jiwa dan raga kita. Jadi jiwa duluan yang dipulihkan. Karena kita ini kadang-kadang kan sakit jiwanya. Jiwanya. Betul.
Mungkin fisiknya sehat, Mm-mm. tapi ketika jiwa sakit, semua akan terasa sakit. Dan hanya Yesus yang bisa menyembuhkan Menyembuhkan. orang yang sakit, dipengaruhi oleh penyakit jiwa itu. Iya. Nah, Romo, seperti yang tadi dalam bacaan Injil dan bacaan liturgi juga, pada saat itu Roh Kudus bekerja ya Romo Iya. ya. Nah, Romo, ada kiat-kiat khusus apa untuk saya dan para gembala baik dan murah hati supaya kita bisa pada saat sulit, pada saat kondisi apapun, kita merasakan Roh Kudus hadir, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan segalanya buat kita. Jadi ketika terkadang dalam hidup ini ada persoalan-persoalan, ada tantangan-tantangan yang menghujan, saya belajar hanya mengungkapkan doa dari Bunda Maria. Terjadilah padaku Menurut menurut kehendakmu. kehendakmu. Jadi ketika menerima tubuh Tuhan juga, hanya saya bilang, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi ada tantangan-tantangan, tekanan-tekanan yang luar biasa itu akan bisa terangkat dengan sendirinya. Mengapa? Karena kita menyerahkan Tuhan yang menyelesaikan semuanya ini. Berarti kita pasrah pada penyelenggaraan Allah ya Romo. Tapi dalam praktiknya kadang susah Romo. Memang, ini kan proses belajar pengalaman iman. Iya, Iman itu kan bukan kita langsung menjadi kudus. betul. Proses menjadi berkualitas dalam iman itu proses tahap demi tahap. Iya. Stefanus juga mengalami itu. Tahap demi tahap dia mengalami Yesus yang menghidupinya. Dia langsung plus begitu. Bukan langsung instan jadi pribadi Iya, yang jadi seperti itu begitu ya ya, Romo enggak. ya. Tapi kan ada proses. Nah, mungkin tambahan karena kita sekarang dipengaruhi oleh dunia modern yang cepat saji, Betul. cepat jadi, mau terima cepat-cepat. Jadi kita pikir mujizat Tuhan juga harusnya terjadi instan. Ini ada kesalahan dalam pola pikir kita zaman sekarang. Iya, Padahal benar banget. Bunda Maria, Stefanus tadi mengalami proses tahap demi tahap sampai menerima bahwa Yesus itu memberikan kehidupan bagi mereka itu langkah demi langkah dilalui. Kayak seorang anak kecil, dia pertama harus belajar merangkak. Mm-mm. Kemudian mulai Berjalan tahap demi tahap. Bukan dia langsung berlari. Betul. Tapi kita melupakan proses itu. Proses pengalaman iman itu. Bagi saya, ketika kita menerima tubuh Yesus, hendaklah kita percaya dengan sungguh-sungguh, inilah tubuh yang memberikan kehidupan. Inilah obat bagi jiwa dan raga kita. Inilah sumber kekuatan bagi hidup kita. Maka seperti yang dibilang selalu kita ucapkan ya Romo ya. Maka saya pun akan sembuh. Iya, itu kan iman seorang perwira. Betul. Tuhan bersabdalah saja, maka saya pun akan sembuh. Ini iman. Enggak bisa dirumuskan dengan sebuah kata-kata atau sebuah karya ilmiah. Iya. Ini iman itu kan melampaui apa yang terungkap dari karya ilmiah itu. Kadang-kadang nggak bisa didefinisikan. Sulit untuk diterjemahkan dalam situasi atau dalam suatu bukti ya Romo ya. Tapi harus melalui suatu proses ya Romo ya. Romo, mungkin ada para gembala baik dan murah hati yang pada hari ini mendengarkan dan mereka dalam usia yang lanjut dengan keterbatasan mereka. Kalau tadi Romo udah ungkapkan memberikan semangat buat para gembala baik yang murah hati dan yang sedang dalam kondisi sakit. Untuk oma opa Romo bisa memberikan semangat beriman untuk oma dan opa, juga para lansia lainnya, bagaimana supaya kita mengimani Tuhan dan menyerahkan segala apapun ke dalam tangan Tuhan sampai penyelenggaraan karya Allah terjadi dalam hidup kita. Jadi kebetulan juga saya minggu kedua selalu misa di Rumah Jompo Melania. Wah, kebetulan sekali. Saya melihat ketika oma dan opa dalam situasi keterbatasan, tidak berdaya, tidak ada keluarga yang mungkin datang mengunjungi mereka. Jadi ketika kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi dan mereka menerima tubuh Yesus, mereka memperoleh kekuatan setiap minggu. Dan sukacita pastinya, dan penuh sukacita. Mungkin ada tekanan-tekanan sebelumnya,
Tapi ketika misa lalu mereka menerima tubuh Yesus, menjadi suatu kegembiraan bagi mereka. Walaupun proses untuk mengikuti perayaan Ekaristi juga proses yang berat. Iya. Karena sebelum perayaan Ekaristi harus setengah jam, bahkan 1 jam sebelumnya harus sudah makan didorong. dulu. Iya. Dibantu dalam proses itu. Betul. Ketika saya tanya yang bertugas itu, mereka selalu bilang, inilah kerinduan oma dan opa. Tanpa ini mungkin mereka kehilangan harapan dan hidup. Iya. Tapi dengan menerima tubuh dan darah Yesus, mereka menerima kehidupan yang luar biasa dari Yesus. Kan secara fisik nggak berdaya. Betul. Otak makin lambat, gerakan lambat, Iya. dan mereka merasa tidak ada harapan untuk hidup. Tapi dengan menerima harapan hidup dari Yesus, mereka jadi semangat lagi ya, Romo ya. ya. Luar biasa. Romo, iman itu tumbuh di dalam satu keluarga. Ya. Seperti kita juga ketahui bahwa gereja dimulai dari keluarga, dan keluarga adalah merupakan cikal bakal dari gereja Tuhan ya. Romo bisa memberikan semangat beriman buat keluarga-keluarga khususnya yang pada saat ini juga mungkin sedang menghadapi masalah atau berada di titik yang tidak mengenakan. Jadi ketika keluarga-keluarga, kalau boleh sejak awal membangun keluarga, itu biasakan diri untuk bersama-sama ke gereja. Duduk di satu tempat yang sama, bukan menjadi terpisah-pisah. Karena dengan bersama Anda bisa berdoa secara bersama-sama. Jadi biasakan diri juga untuk mendoakan istri, mendoakan suami, mendoakan anak-anak. Seringkali kita hanya bisa memberi uang, tapi lupa mendoakan orang. Betul. Jadi coba biasakan. Lalu ketika dalam kesulitan, janganlah lari kepada orang lain untuk bercerita. Larilah kepada Tuhan yang mendengarkanmu, yang setia mendampingi hidupmu. Ketika saat berat, terkadang kita lari kepada diskotik, lari kepada dunia yang hiburan. Anda tidak akan mengalami apapun, kan kekosongan yang ditemukan. Betul. Tapi ketika datang kepada Tuhan, kita akan menerima kepenuhan hidup. Jadi, tapi memang keluarga-keluarga banyak sekarang itu salah penanganan dalam proses itu. Jadi mungkin alangkah baiknya gereja bisa membuka pintu untuk penyelamatan bagi keluarga-keluarga begitu. Iya. Nah, dan kekuatan kita hanya pada Yesus yang memberikan kehidupan bagi kita. Iya, jadi menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita ya Romo ya. Seperti yang tadi berkaitan dengan bacaan liturgi dan bacaan Injil juga. Romo, sebelum kita mengakhiri acara ini, Romo bisa memberikan kesimpulan dari 2 bacaan liturgi dan bacaan Injil yang bisa kita menjadi suatu pedoman bagi saya dan para gembala baik dan murah hati untuk kami implementasikan sepanjang hari ini, Romo. Jadi dalam 2 bacaan hari ini, pertama kita belajar untuk menerima roh Yesus dalam hidup kita. Hanya dengan roh Yesus kita bisa melihat kemuliaan dalam dunia akhirat nanti. Hanya dengan roh Yesus kita bisa belajar untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Betul. Tanpa roh Yesus kita tidak akan mampu melihat dunia kebahagiaan surgawi, dan juga tidak akan memampukan kita untuk mengampuni orang. Tapi hanya dengan roh Yesus kita bisa melakukan dua-duanya dengan baik. Lalu yang kedua, bukan hanya roh Yesus, kekuatan kita juga adalah dari Yesus sendiri, dari tubuhnya yang memberikan kehidupan bagi kita. Jadi kita kalau boleh ketika perayaan Ekaristi, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menerima tubuh Tuhan itu. Dia akan memberikan kekuatan dan bantuan bagi kita. Dia memampukan kita untuk merasakan dan mengalami karya-karya yang besar dalam hidup kita. Iya. Romo, hari ini juga kita merayakan pesta wajib Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja. Romo bisa memberikan cerita sedikit mengenai sosok Athanasius ini supaya kita bisa meneladani sikap-sikap yang baik dari Athanasius ini. Athanasius ini Bapak gereja yang sangat berperan dalam ajaran gereja kita, dalam doktrin gereja kita. Yeah. Athanasius
mempunyai peran yang sangat penting dalam mempertahankan doktrin tentang Trinitas. Ketika itu ada pertentangan antara apakah Yesus ini Tuhan atau manusia. Dan Athanasius berdasarkan doktrin Trinitas dari Tertullianus, dia katakan bahwa Yesus itu sungguh Tuhan, sungguh manusia. Dan dia meletakkan dasar iman yang kuat yang kita percaya sekarang sebagai Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Saya mau beri penjelasan juga. Untuk menjadi pujangga gereja itu ada 3 kriteria. Pertama, orang yang diangkat menjadi pujangga gereja itu karena menelurkan doktrin-doktrin yang penting dalam gereja. Pengetahuan dan tulisan-tulisannya yang sangat penting. Lalu yang kedua, karena kesucian hidup. Walaupun saya punya banyak tulisan, tapi tidak suci hidupnya, nggak bisa. Karena itu 2 hal ini menjadi patokan utama. Tapi diberi sesudah mereka meninggal, bukan masih hidup. Bukan masih hidup ya Romo ya. Jadi misalnya saya harus sudah meninggal baru, tapi ini prosesnya lama. Iya. Kemudian yang kedua, harus ada pengakuan, pernyataan dari Paus atau Konsili Ekumenis. Jadi harus Paus dan Konsili Ekumenis yang mengatakan hal itu. Kalau di luar otoritas itu tidak bisa. Jadi tidak semua orang kudus itu adalah pujangga gereja. Betul. Hanya orang-orang tertentu yang dinyatakan secara sah oleh Paus atau Konsili Ekumenis yang bisa menerima gelar pujangga gereja. Jadi Athanasius menjadi salah satunya. Dan sejarah hidupnya memang sungguh-sungguh membuktikan hal itu. Bagaimana dia memperjuangkan doktrin Trinitas supaya diterima. Bahkan dia dikucilkan karena tidak sepaham. Tapi dia membuktikan dalam konsili Nisea tahun 325 bahwa memang benar ajaran Trinitas ini harus kita akui dalam hidup kita. Dan dia tentunya menyucikan diri seperti yang tadi Romo ucapkan ya. Luar biasa menarik sekali Romo. Terima kasih Romo Alfred untuk hari ini kebersamaannya sungguh memberikan semangat beriman dan inspirasi buat saya dan para gembala baik dan murah hati pada hari ini. Para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV, pendengar KAJ Radio Lain, Mandarin listener yang terkasih. Saya Angelica Luciana dan Romo Thomas Alfred Dino Lamaroang OFM Kapusin mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan kini kita mohon berkat Allah melalui Romo Alfred. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, segala harapan, perjuangan usaha dan cita-cita kita, segala persoalan-persoalan hidup yang kita alami setiap hari, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Selamat berhari Selasa dan marilah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.